Selamat hari Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika ada pendapat yang berkata bahwa kebebasan melakukan apapun termasuk seks akan memberikan kebahagiaan, apalagi seperti di daerah Korintus yang maju, di mana seks bebas sudah seperti tidak dipermasalahkan. Sebagaimana dalam kuil Romawi ada pelaksanaan ritual seks. Namun ada pendapat yang sebaliknya berkata, janganlah terjadi kebebasan yang kebablasan, lalu seks menjadi sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan. Bagaimanakah seks sebagai berkat Allah untuk kemuliaannya bagi mereka yang telah dipersatukannya menjadi satu tubuh? Jemaat Tuhan di Korintus salah memahami tentang konsep teologi kebebasan Kristiani. Hal inilah awal dari perilaku yang tidak benar. Berzina dengan pelacur tidak malu, bahkan merasa tidak bersalah dengan slogan, segala sesuatu halal atau diperbolehkan bagiku. Namun kita jangan lupa, dasar etika Kristiani bukan soal benar atau tidak benar. Yang tepat, saat tindakan itu tidak membangun orang lain, maka kita tidak boleh melakukannya. Apakah kebebasan memberi keuntungan atau malah justru memperbudak? Dengan perzinahan, anggota gereja tentunya gereja sungguh sedang dirugikan dan dipermalukan. Bila gereja lain ikut terpengaruh akan perilaku ini, maka akan semakin buruklah nama gereja itu. Saat seseorang melakukan perzinahan, dosa itu akan menguasainya, lalu memperbudaknya, dan kita akan selalu tunduk kepada kemauannya. Dalam perdebatan melakukan sesuatu, sering selalu dibenarkan. Disinilah firman Tuhan bersuara. Halal bukan berarti semua akan dinikmati, tetapi juga fungsional. Apa gunanya bagi kita? Jadi jangan sampai kita dikuasai oleh apapun. Bukan soal boleh atau tidak, apalagi ketika merasa bahwa berbuat kudus seperti tidak gaul, tak hebat.
Bila ada yang mengatakan makanan untuk perut, perut untuk makanan, jangan lupa kedua-duanya tidak kekal atau dibinasakan. Maka jangan sampai hal yang tidak kekal membawa kita ke dalam ketidakkekalan. Sebagaimana makanan, tubuh bukan untuk hal yang tidak berguna seperti narkoba, percabulan, melainkan untuk Tuhan. Lalu Tuhan untuk tubuh. Tubuh kita akan binasa, tetapi sebelum binasa kita akan dipakai melayani Tuhan. Apalagi nanti pada kedatangan Kristus, tubuh akan dibangkitkan. Tuhan sungguh menghargai tubuh kita dengan penebusannya. Jangan sampai kita sendiri tidak menghargai sebagaimana Tuhan kehendaki. Jadi jangan salah memahami, karena tubuh akan binasa, maka pakailah sebaik-baiknya untuk kesenangan. Hal ini nyata dengan dicurahkannya Roh Kudus bagi umat manusia. Allah hadir di dalam diri manusia, sehingga dikatakan sebagai bait Allah. Maka jangan sampai tubuh bersatu dengan ketidakkudusan. Juga dalam percabulan, bagaimanakah tubuh milik Kristus bersatu dengan pelacur yang bukan ditentukan Tuhan sebagai suami atau istri yang telah dipersatukannya? Apa yang membuat seseorang masih menyerahkan dirinya kepada percabulan, padahal dia dikatakan sebagai pengikut Kristus? Pertama sekali, dia masih terikat dengan kegelapan. Maka sebaik-baiknya khotbah atau pengajaran firman Tuhan, malah ada yang sampai didatangkan dari luar negeri, pengkhotbah terkenal, hatinya tetap tertutup kepada firman-Nya. Terbukti masih terjadi perselingkuhan, pornografi masih digandrungi. Keterikatan kepada kegelapan membuat seseorang diperhamba makanan, narkoba, seks. Maka yang pertama dibangun adalah kepengikutan dengan Kristus, murid sejati yang mempunyai jati diri. Lalu ada yang berkata, kami kan tinggal di kota, tidak mungkin lagi mau terikat kepada kegelapan. Ternyata perkotaan tidak jaminan, karena perselingkuhan pengikut Kristus masih terjadi dengan kegelapan. Malah menurut suatu penelitian, ada yang menjadi pejabat, pengusaha sukses setelah dia berselingkuh dengan kegelapan. Gereja-gereja dalam membangun iman tidak lagi bergiat, sebab merasa bangunan itu sudah selesai sesudah anggota jemaat mengaku iman atau sidi. Tidak ada lagi bangunan pemuritan. Puji Tuhan, beberapa tahun belakangan ini kesadaran gereja muncul memahami bahwa jemaatnya masih belum bertumbuh imannya ke arah yang semakin dewasa. Lalu mulai bergiat membangun iman jemaat dengan pengajaran seperti penelahan Alkitab di kategorial. Saat jemaat Korintus tidak setia kepada Kristus, maka terjadi perpecahan jemaat, perselingkuhan, hubungan perkawinan juga mulai rusak. Kesetiaan kepada Kristuslah yang boleh memperbaiki semua kerusakan tersebut, dan ada keteladanan yang nyata dalam hidup. Kita milik Allah yang sudah lunas dibayar di dalam penebusan Kristus Yesus. Tentu Tuhan berkenan bersekutu dengan kita. Satu roh dalam Tuhan, maka tubuh kita harus kudus. Jangan sampai dirusak oleh hawa nafsu makanan, narkoba, seks, jabatan, dan sebagainya. Hal ini sudah dinyatakan gereja dalam sakramen baptisan kudus, bahwa kita sudah satu dengan Tuhan kita. Jadi tidak menyerahkan tubuh kepada percabulan. Baiklah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, dan itulah tujuan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang indah di minggu ini. Engkau telah berdiam di dalam diri kami. Biarlah kami tunduk ikut kepadamu. Bukalah hati kami boleh menerima firman-Mu, sehingga boleh bersatu setia kepada Tuhan, jauh dari berbagai hal yang merusak tubuh kami. Berkatilah Tuhan setiap pasangan yang Engkau persatukan, biar mereka satu dengan yang lainnya tetap setia sebagaimana yang dinyatakan firman-Mu. Terima kasih Bapa.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.